alkana bagian kedua. Sekarang kita masuk ke sifat fisik dan sifat kimia dari alkana. Pertama, sifatnya adalah non-polar. Ya, non-polar. Non-polar itu artinya tidak larut di dalam air. Apabila jumlah atom C-nya 1 sampai 4, maka berwujud gas pada suhu kamar. Ya. Apabila jumlah atom C-nya 5 sampai 17, maka berwujud cairan pada suhu kamar. Apabila jumlah atom C-nya lebih dari 18 atau lebih, maka dia berbentuk padat pada suhu kamar. Karena sifatnya non-polar, alkana ini hanya larut pada senyawa non-polar juga. Seperti senyawa organik yang lain, seperti benzena, dietil eter, alkohol, dan macam-macam, dan lain-lainnya. Dan bobot jenis alkana lebih kecil daripada air. Kalau kita campurkan dengan air, dia tidak akan bercampur, dia nanti akan terpisah dan berada di atas air, mengapung di atas air. Jadi sifat-sifat dari alkana, ya. Jadi kalau jumlah atom C-nya 1, 2, 3, 4 berbentuk gas, tapi kalau 5 sampai 17 cair, kalau jumlah atom C-nya 18 ke atas, padat. Kita lihat juga di sini titik leleh dan titik didihnya. Semakin banyak atom C-nya, titik leleh dan titik didihnya juga semakin naik. Kita lihat ini adalah alkana dengan jumlah atom C8, disebut juga dengan oktana. Yang di sebelah kanan, ini jumlah atom C-nya juga 8, artinya kedua senyawa ini adalah isomer. Ya, walaupun namanya sini adalah 3,4 dimetil heptana, tapi jumlah atom C-nya sama dengan yang di kiri. Nah, walaupun jumlah atom C-nya sama, tapi titik didihnya berbeda. Kita lihat yang sebelah kiri, oktana, normal oktana tidak bercabang, jarak antar molekulnya lebih rapat, dan gaya antar molekulnya lebih kuat, sehingga memerlukan energi yang cukup tinggi agar dia mendidih. Kalau kita lihat yang di sebelah kanan, jarak antar molekulnya lebih renggang karena ada cabang di sini. Nah, karena jarak antar molekulnya lebih renggang, maka gaya antar molekulnya juga lebih lemah, sehingga memerlukan energi yang tidak begitu tinggi supaya dia mendidih. Nah, jadi titik didih dipengaruhi oleh jumlah atom C, tapi dipengaruhi juga oleh strukturnya. Jadi yang bercabang, titik didihnya lebih rendah dibandingkan dengan yang tidak bercabang. Nah, pembuatannya secara umum, alkana kan sumbernya dari minyak bumi atau gas, tapi secara teknis bisa juga dibuat dari senyawa lain. Tapi dalam skala industri, itu sumbernya dari minyak bumi. Reaksi. Di depan sudah jelaskan bahwa nama lain dari alkana adalah parafin, itu artinya agak sukar bereaksi dengan zat lain. Sukar bukan berarti tidak bisa. Nah, jadi kita lihat di sini, metana itu bisa bereaksi dengan udara O2. Berubah dia menjadi CO2. Tandanya bisa bereaksi. Kemudian reaksi pirolisis atau cracking. Ini reaksi pemutusan rantai. Jadi rantai yang panjang bisa dipotong menjadi lebih pendek. Itu namanya pirolisis.
pirolisis adalah pemanasan yang dilakukan tanpa melibatkan oksigen. Jadi dalam wadah yang tertutup. Nah, contoh dari pirolisis ini yang banyak digunakan adalah yang dilakukan adalah membuat bahan bakar, memperbaiki struktur bahan bakar minyak. Jadi bahan bakar minyak, bahan bakar mobil, motor, pertalit, premium sama pertamax itu jumlah atom C-nya kan 8 oktana. Nah, minyak bumi tidak semuanya yang oktana. Ya. Maka perlu direstrukturisasi, dilakukan reaksi pirolisis, kalau yang panjang dipotong sehingga menjadi 8. Itu juga dilakukan oleh orang membuat bahan bakar dari minyak nabati yang terkenal dengan minyak sawit. Ya. Jadi minyak sawit yang C-nya 18 itu dipotong menjadi 8 sehingga dia bisa supaya bisa berfungsi sebagai bahan bakar. Jadi kalau minyak sawit langsung dijadikan bahan bakar, dia tidak akan berfungsi seperti itu. Jadi dilakukan dengan cara pirolisis. Nah, sekarang ini di SPBU sudah banyak bahan bakar yang sudah dicampur dengan minyak nabati, minyak sawit. Ini beberapa contoh penting dari alkana. Yang pertama kita lihat metana atau C4. Ini metana yang paling sederhana. Ini rumusnya. Dia berbentuk gas pada suhu kamar, sangat beracun, tidak berwarna dan tidak berbau. Jadi kita tidak bisa menciumi keberadaan metana ini karena tidak ada baunya. Metana ini bisa berasal dari gas bumi atau minyak bumi, tapi bisa juga dihasilkan dari penguraian senyawa organik secara anaerob. Anaerob itu maksudnya penguraian yang terjadi tapi tidak melibatkan oksigen. Nah, ini contohnya ini. Di senyawa organik diuraikan oleh bakteri, tapi oleh bakteri anaerob. Dia nanti akan terbentuk metana dan CO2. Kalau dilakukan secara aerob atau melibatkan oksigen, maka yang terbentuk hanya CO2 saja. Tidak terbentuk metana. Nah, prinsip inilah yang digunakan orang untuk membuat biogas dari kotoran ternak. Nanti akan kita lihat gambarnya. Ya. Kemudian sumber-sumber lain gas metana ini adalah gas rawa. Ya. Banyak terdapat di rawa-rawa. Kadang-kadang juga dijumpai di sumur-sumur tua. Mungkin Anda pernah mendengar dalam sebuah informasi bahwa orang meninggal dalam sumur karena memperbaiki sumur atau membersihkan sumur. Itu kemungkinan besar karena di dalam sumur itu ada gas metana. Ini beberapa kemungkinan yang bisa menghasilkan gas metana. Misalnya tumpukan sampah yang tinggi seperti ini, dalamnya tidak ada oksigen, maka bakteri yang bekerja di sini adalah bakteri anaerob. Jadi juga tumpukan limbah organik yang begini, bisa juga di dalam tidak ada oksigen, maka akan diuraikan oleh bakteri anaerob yang menghasilkan gas metana. Kemudian sisa-sisa produk pertanian, kotoran ternak, ya, ini bisa menghasilkan gas metana. Kemudian juga daerah-daerah rawa seperti ini sangat kaya dengan senyawa organik. Nah, kalau di dalamnya di bawah-bawah tidak ada oksigen, maka penguraiannya akan dilakukan oleh bakteri anaerob yang menghasilkan gas metana. Itu juga pengolahan limbah, contohnya limbah dari kelapa sawit, itu ada juga kolam anaerob namanya. Ya. Di kolam yang memaksimalkan penggunaan
bakteri anaerob. Tapi sekarang gas metana yang selama ini dibuang bahkan menjadi sumber pencemaran global, pemanasan global, itu ditampung, ditutup. Jadi tadi limbah ini tadi ditutup. Nah, sehingga gas metana tidak menguap. Gas metana ini diambil dijadikan energi listrik. Nah, jadi energinya diperoleh, kemudian lingkungan terjaga. Nah, ini juga usaha untuk memperoleh gas metana ini tangkinya. Dalam skala kecil, orang membuat biogas juga prinsip sama. Dia bisa dari tumpukan dari limbah-limbah organik maupun dari kotoran ternak. Ini selalu dibuat tertutup supaya kondisinya anaerob. Jadi yang bekerja di sini adalah bakteri anaerob sehingga dihasilkan gas metana seperti ini. Ini orang mau memasukkan kotoran ternak ke sini. Nah, propana dan butana atau bisa juga butana yang bercabang. Nah, inilah isi dari LPG, gas LPG. Ya, LPG itu artinya panjangnya liquid petroleum gas. Jadi pada keadaan normal, propana dan butana ini kan berbentuk gas. Tapi supaya jumlahnya banyak bisa dimasukkan ke dalam tabung ini, maka diberi tekanan yang tinggi sehingga dia berbentuk cair di dalam tabung ini. Anda coba kalau Anda sudah pakai separuh, Anda goncang-goncang, itu kan kedengaran bunyinya. Tapi kalau dibuka nanti di sini, nanti dia akan menguap. Bisa juga membuat tinta, membuat semir, menjadi bahan baku cat, ya, alkana ini. Ya, berupa bisa juga bahan cairan untuk termometer. Tapi yang paling utama jadikan bahan bakar. Kemudian manfaat yang lain, alkana ini dijadikan produk untuk bukan produk jadi, dirubah menjadi senyawa lain. Kalau dioksidasi bisa menjadi alkena, menjadi alkuna, bisa menjadi alkohol, bisa menjadi aldehid, bisa menjadi asam hidroksid. Jadi banyak sekali turunannya yang sumbernya alkana. Alkana asalnya dari minyak bumi. Jadi kalau minyak bumi habis, jadi masalahnya bukan untuk bahan bakar saja, ya. Jadi banyak sekali turunan-turunan lain yang sumbernya itu dari alkana atau minyak bumi ini. Nah, ini ya, ini rumus dari bahan bakar minyak, ya, premium itu ya, premium, pertalite, sama pertamax. Jadi iso-oktana, artinya oktana yang bercabang. Ini 224 trimetil pentana. Kemudian ini contohnya. Anda lihat sini ada merek Biosolar, ya. Bio pertamax itu artinya solar ini sudah dicampur dengan bahan minyak nabati, sumbernya minyak nabati. Di Indonesia ini terutama berasal dari minyak sawit juga. Bio pertamax itu artinya sudah ada minyak nabatinya di situ. Jadi inilah manfaat yang lain dari alkana, bisa digunakan untuk membuat alkena, membuat alkuna, membuat alkohol, buat bahan bakar, bahkan banyak digunakan untuk senyawa polimer. Polimer bisa menjadi tekstil, ya, menjadi pakaian, ya, menjadi apa namanya itu, banyak lagi yang lain, ya. Nanti Anda mengerjakan tugas ini, ya.